A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita dinugerahi nikmat berlimpah luar biasa, diberikan kesehatan, kemampuan untuk datang di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah, bil khusus sholat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati dan jiwa kita makin tercerahkan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita senantiasa tumbuh dan mengejawantah dalam bentuk perilaku-perilaku yang mulia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kapan dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, insya Allah dipastikan bahwa semuanya atas nama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam juga mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari umat beliau yang selalu istiqomah di dalam mewujudkan sunnahnya, memelihara nilai-nilai keteladanan atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua sebagai bagian dari kelanjutan program ta'lim kita. Coba kita renungkan kembali sejumlah ayat dalam Al-Quran, khususnya yang terkait dengan sebuah peristiwa sejarah yang menjadi bagian dari strategi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, dan tidak habis-habisnya harus didalami, dikaji, karena memang selain kandungannya begitu padat, aspeknya begitu luas,
juga selalu dibutuhkan setiap saat. Ya, makasih Pak. Apa itu jamaah sekalian? Yakni terkait dengan 3 istilah yang di Al-Quran itu dibakukan karena dia disebutkan di 5 ayat dengan urutan yang persis sama, tidak pernah berubah. Jadi kalau dalam susunan kata dan kehadiran ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dipahami bahwa memiliki kandungan atau makna khusus yang karena itu penting untuk direnungkan, dikaji agar kemudian bisa mewujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari, bil khusus untuk merawat keberlanjutan nilai-nilai Islam yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Apa itu? Saya biasa sebut trilogi iman, hijrah, jihad. Ya. Saya di bulan Juli ini di berbagai tempat dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisinya, saya mencicil tema ini. Saya tadi buka kalender, ternyata hari ini sudah 2 Safar ya. 2 Safar 1447 Hijriah. Gak apa-apa. Toh masih segar tahun baru Islam. Jamaah sekalian, jadi di dalam Al-Quran diabadikan pada 5 ayat ya, keterkaitan 3 hal tadi: iman, hijrah, dan jihad. Saya hanya mengutip salah satunya tadi, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 218. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu arti harfiahnya pada level 1 ya. Kemudian ada 3 ayat di bagian akhir surah ke-8, surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal surah ke-8 itu ayatnya hanya 75. 3 ayat di dalamnya menyebut keterkaitan iman, hijrah, dan jihad. Ayat 72, ayat 74, dan ayat 75. Jadi 1, 3. Ada satu lagi ya, ada satu lagi di surah At-Taubah ayat 20. Nah, kelanjutan dari ayat-ayat yang dibaca Pak Imam kita tadi itu. Di ayat 20 ya, itu juga iman, hijrah, jihad ya. Nah, hanya disebut ulaika a'damu darajatun, yang lebih diagungkan derajatnya. Nah, itu dengan penjelasan yang bervariasi ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita coba cermati dari sisi maknawi
dan urutan perwujudan perilaku di dalam Rasulullah SAW mewujudkan syiar Islam dan menanamkan pembelajaran keislaman kepada para sahabat dan umat Islam di awal-awal, ya, di masa awal. Maka kemudian seperti yang ditegaskan oleh ulama-ulama tafsir bahwa iman hijrah jihad itu adalah sebuah rangkaian yang mewakili tahapan pertumbuhan nilai-nilai keislaman pada diri seseorang. Ya. Orang yang ingin mewujudkan keislaman dalam kehidupannya, maka pasti yang pertama beriman dulu. Kalau imannya belum memenuhi syarat, imannya belum ada dalam dirinya, maka mustahil akan melakukan dua yang berikutnya. Bahkan ibadah yang kita kenal, jamaah sekalian, apalagi ibadah wajib, ya, tidak ada satupun perintah ibadah diwajibkan kepada seseorang kecuali dia beriman dulu. Orang nggak beriman, nggak sholat, ya biar aja, itu memang nggak masuk kategorinya. Ya. Nah, jadi kalau tinggalnya bukan di sekitar Asyakirin, mah di sini RT berapa, RW berapa? RT 2, RW 17. Ya, kalau saya RW 12. Kan kita masih satu kelurahan. RT 2, RW 17. Jadi kalau dia di luar area itu, jangan bikin KTP dengan alamat itu. Kalau tidak sarjana, ya jangan bikin ijazah, hubungi pasar pramuka lagi. Nah, gitu. Jadi semuanya itu ada syaratnya, ada kriterianya, ada tata urutannya. Dan agar itu klop, jauh sebelum segala sesuatunya sampai kepada kita, dari desain, rancang bangun, penciptaan, Allah sudah siapkan. Itulah sebabnya 1 dari 5 organ komponen kemanusiaan, kehambaan, itu Allah hadirkan pada diri kita yang namanya akal. Akal sehat sebelum agama disampaikan, sebelum wahyu diturunkan. Siapapun orangnya, ya, terlepas dia lahir di mana, anak dari siapa, pasti dia nugerahi akal sehat. Apa tujuannya? Akal sehat inilah yang bekerja secara efektif nanti mengawal pengetahuan pada diri seseorang, sehingga dengan itu bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut. Itu akal sehat. Ya. Tinggal bagaimana digunakan dengan sebaik mungkin. Ada orang makan terus nggak kenyang-kenyang, nggak masuk akal tuh. Itu mudah dinilai. Kok minumnya jarang? Maaf, mau buang air kecil melulu. Berarti ada sesuatu yang enggak. Itu akal sehat. Terserah agama apa yang dianut orang itu. Terus kemudian berkembang. Kalau akal sehatnya dipakai, ya mbok ya, yang namanya Charles Robert Darwin, jangan hanya bentuk paru burung pipit sampai ke Amerika Selatan tuh, ke Pulau Galapagos diteliti, tapi perbedaan agama tidak pernah dikomentari. Padahal ada akal sehat. Itu namanya ketidakjujuran intelektual. Makanya begitu dia mau jujur, pelajari, masuk Islam semua. Karena semua orang yang jujur menggunakan akal sehatnya, mencermati literasi keagamaan, pasti mengakui bahwa yang benar itu Islam, yang lain tidak. Maka masuk Islamlah Roger Garaudi dari Polandia, 50 tahun mencari kebenaran. Dia mantan komunis.
Di tahun 80-an masuk Islam, bahkan menulis buku Filsafat Islam abad ke-20. Ada perempuan cantik keturunan Yahudi Lebanon bertemu dengan seorang ulama di Amerika. Dia namanya Margaret Marcus, ulamanya namanya Abu Lala Al-Maududi. Ya, ini ulama terkenal dari Pakistan. Ada muridnya namanya Ziaul Haq yang meninggal di bandara begitu turun dari pesawat karena skenario CIA intelijen Trump, ya, Amerika Serikat. Ketemu Abu Al-Maududi, dialog. Akhirnya perempuan cantik paling cerdas di salah satu sekolah tinggi ilmu filsafat di Amerika masuk Islam. Dan kemudian diceritakan itu di dalam buku yang berjudul Surat Menyurat Maryam Jamilah dan Abu Lala Al-Maududi. Karena perempuan yang tadinya bernama Margaret Marcus begitu masuk Islam telah bersyahadat ganti nama menjadi Maryam Jamilah, Maryam yang cantik. Memang cantik. Dan kemudian menulis banyak buku tentang Islam, tentang perempuan. Itu tahun 80-an, saya ingat betul, saya awal-awal jadi mahasiswa dulu. Kenapa? Karena akal sehatnya dipakai. Nah, jemaah sekalian, orang berislam itu iman dulu. Tolak ukur yang sangat prinsip adalah menerima Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Nah, ini saya sudah pernah sampaikan. Jadi rukun Islam yang pertama itu bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak ada dalilnya itu. Yang benar adalah 2 kalimat syahadat itu sendiri. Nah, mengucapkan itu caranya sebagai pengantar menuju kepada pemahaman. Orang disebut muslim ketika 2 kalimat syahadat diterima. Buktinya dipersaksikan. Nah, itu witness. Ya, kesaksian. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tidak ada dalil mengatakan yaqulu. Tidak ada tuh. Nah, jadi harus itu. Jadi biar sudah pote-pote nyebut tapi tidak dipraktekkan, belum beriman itu. Iman. Ketika keimanan diperpegangi betul-betul menjadi landasan di dalam kehidupan, apa konsekuensi berikutnya? Ya, kalau kita kan di rukun iman yang 6 itu intinya sering disebut di Al-Quran, beriman kepada Allah dan hari akhir. Awal dan akhir itu dikunci itu. Nah, kalau beriman kepada Allah, pasti beriman kepada Nabi dan Rasul, para malaikat, menerima Al-Quran, kitab-kitab suci yang sebelumnya, yang secara berkelanjutan tidak pernah bertentangan satu sama lain, kecuali yang dikamuflase oleh para pembohong dan pengkhianat. Iman dipraktekkan. Nah, kalau iman sudah mantap, ditantang terus, ya hijrah. Sudah berhijrah, dinamika berjalan terus, ujung-ujungnya jihad. Nah, mari kita lihat jamaah sekalian, dalam pelaksanaannya, ini praktik nyata, ini bukan cerita, praktik nyata, hanya bukan kita yang ngalami. Di dalam perjalanan Islam terkait dengan bagaimana Nabi mengelola potensi umat, mengawal wahyu, dan mendidik para sahabat, serta merencanakan visi misi keislaman agar sampai ke bulan sentul hari ini, maka Nabi lakukan ini. Pertama, pemantapan iman. Coba upaya untuk mengembangkan syiar, menyampaikan ajaran Islam, merekrut pengikut secara bertahap, itu berjalan luar biasa. Terkenallah dalam sejarah, ada seorang karyawan profesional, saya biasa katakan kalau sekarang ini BUMN itu, BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kurma. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Begitu dapat penjelasan dari Nabi tentang Islam,
paham, masuk dia. Dan dia mau diganggu, dihalangi, dia apa? Tidak mempan. Bahkan dia siap meninggalkan pekerjaannya. Padahal, jadi kalau Bilal jangan kaitkan dengan ijazah palsu, dia tidak pernah memang mau bicara begitu. Karena jangankan perguruan tinggi, taman kanak-kanak pun tidak pernah. Tapi apa dia katakan? Bilal, kenapa itu Muhammad ahad? Kenapa itu Muhammad ahad? Kepecah di tempat kerjamu ahad. Itu aja. Bilal tangguh. Tapi dia yakin betul bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Masuk Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ibunya bernama Sumayyah, itu syahidah pertama di dalam Islam. Itu luar biasa. Yang sebelumnya kita tahu Nabi itu memanggil 3 kali, mengundang untuk menjelaskan dalam pertemuan terbatas bagaimana ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dalam proses tumbuh kembang memang sudah terakumulasi dukungan. Karena kan Muhammad muda, orangnya rendah hati, cerdas, ganteng, dan ilmunya mumpuni. Nah, sehingga diakui sebagai Al-Amin, orang terpercaya. Al-Amin. Kabilah-kabilah kafir Quraisy berselisih tentang posisi Hajaratul Aswad di sekitar Ka'bah. Pada bingung tuh. Datang Muhammad yang memutuskannya. Mereka semua terima. Muhammad belum menyampaikan ajaran Islam pada saat itu. Al-Amin. Oh, luar biasa. Dia adil, tidak membeda-bedakan. Kalau istilah kerennya sekarang, inklusif. Nah, dia tidak melakukan karena tetangganya. Dia tidak melakukan karena ponakannya. Dia melakukan karena memang itu yang harus dilakukan, itu yang benar. Nah, dan tidak membeda-bedakan siapapun. Nah, karena kebenaran untuk semua orang. Itu namanya inklusif. Kalau hanya kelompok tertentu, apalagi namanya eksklusif. Nah, Nabi mengajak, nggak ada yang mau datang. Sampai di kali ketiga, yang ada nggak sampai 10 orang kayaknya. Nah, terus Nabi mengunci. Kalau bahasa sininya, kenapa sih kalian ini banget, khawatir banget? Saya itu nggak ngapa-ngapain. Saya hanya ingin mengajak kalian kepada satu hal yang sangat ringan diucapkan, tapi sangat berat timbangannya di hari kemudian. Bahasa Arabnya itu begini, ad'ukum ila kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Aku hanya ingin mengajak kalian kepada 2 kalimat, 2 perkataan yang sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi sangat berat timbangannya di hari kemudian. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan strategi psikologi komunikasinya Nabi itu mantap sekali. Dalam dia, justru itu yang kami nggak mau. Nah, terus kata Nabi, ya udahlah. Mungkin kalau orang Sunda bilang kumaha engke, engke kumaha. Nah. Ayo gini, siapa di antara kalian yang ingin menerima seruanku? Langsung dari baris paling belakang, saya ya Rasulullah. Senior enggak, anak muda, belum berkeluarga, umur 12 tahun, namanya Ali bin Abi Thalib. Belakangan tentu radhiyallahu an, bahkan karramallahu wajhah, karena tidak pernah melakukan perbuatan syirik, dididik langsung oleh sepupunya yang kemudian bertepatan sebagai rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu laki-laki pertama. Bilal belakangan, Ammar bin Yasir belakangan, belum lagi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa perempuan pertama yang menerima? Orang terdekatnya, belahan jiwanya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang
sebelum menikah ada cerita khususnya karena terkait dengan rekrutmen karyawan di perusahaan yang dimiliki Khadijah. Makanya kalau nggak hati-hati banyak bisa bikin isu tuh. Oh ternyata diterima karyawan diam-diam PDKT. Padahal bukan, dia diterima sesuai kompetensinya. Begitu Muhammad masuk ke perusahaan Khadijah, itu nilai pembukuannya meningkat. Di akhir tahun dia punya pendapatan, penghasilan, revenue, itu luar biasa. Ya. Istilah orang biaya operasional ya jauh lebih rendah daripada penghasilan. Jadi istilah kerennya OPEX dan CAPEX-nya masih lebih rendah daripada revenue yang diterima. Dia untung kan? Ya. Operational expenditure, capital expenditure. Nah, biaya modal, kemudian biaya operasional. Kalau digabung itu masih lebih kecil daripada penghasilannya, revenue yang diterima. Nah, jadi ibaratnya usaha baru cepat mencapai TPP, titik pulang pokok, atau BEP, break even point. Maju tuh usaha Khadijah. Nah pelan-pelan yang namanya manusia kan butuh pasangan hidup. Itu menarik, nanti bisa dini secara khusus tentang usia. Ternyata usia Khadijah itu jauh lebih muda daripada yang diceritakan orang dalam banyak kisah. Ya. Nah jadi jamaah sekalian seperti itu awalnya. Ya. Begitu dia sampaikan ajaran Islam, jamaah sekalian, wah banyak mulai mikir macam, wah bahaya Muhammad ini. Padahal sudah terlanjur dideklarasikan oleh mereka dengan sikap objektif menggunakan akal sehat tadi, bahwa Muhammad itu orang pintar, orang baik, orang terpercaya, al-amin. Tapi begitu menyampaikan ajaran Islam, seolah-olah ini terhapus semua. Ini bahaya Muhammad nih. Ini keyakinan kita bisa dihapus semua ini kalau begini. Pengikut kita bisa pindah ke dia. Akhirnya apa? Dia melakukan persekusi, kriminalisasi melalui provokasi. Itu kalau istilah sekarang. Untung belum ada WA ketika itu. Viral di mana-mana. Muhammad itu al-majnun. Coba tuh. Orang gila. Tapi kalau orang pakai akal sehat mudah, siapa yang bilang al-majnun? Mereka juga sebagian diantaranya yang dari awal mendeklarasikan bahwa Muhammad itu al-amin. Berarti ada yang tidak beres. Ke sana bilang A, ke sini bilang B. Kalau peribahasanya kan bagai baling-baling di atas bukit. Kemana arah angin? Ke situ arah condongnya. Itu berarti nggak beres tuh. Ya. Kenapa dia begini? Itu ada udang di balik bakwan. Bahaya. Nah jadi tantangan ya bagi orang-orang yang sudah menerima ajaran Islam di awal itu luar biasa. Bilal tadi mempertaruhkan pekerjaannya. Sampai kan ada yang bercanda. Tahu nggak falsafah hidupnya Bilal? Dia falsafah piring plastik. Kenapa? Dia tidak mengenal pecah piring. Kan orang tuh mengatakan kalau pecah piring berarti pekerjaannya hilang, kan gitu. Bilal nggak mikirin itu. Pokoknya ahad. Makanya kemudian konstelasi dakwah dan perjuangan Nabi itu dicermati betul oleh kafir Quraisy. Bahaya nih kalau Muhammad dibiarkan. Eskalasinya naik terus, pengikutnya bertambah, cerdas-cerdas lagi. Dan Muhammad menyampaikannya luar biasa, susah dibantah. Argumennya begitu kuat. Kenapa? Dia pakai akal sehat. Makanya jamaah sekalian ini perlu kita renungkan. Ijazah itu hanya salah satu tolok ukur kalau orang sudah sekolah. Di SD, SLTP dulu kan. SLTP itu kan ada berapa? Ada SMP, ada sanawiyah dan seterusnya kan. Sekolah lanjutan tingkat setelah itu SLTA. Karena ada SMK kan, ada SMA, macam-macam. Apalagi yang boarding school tuh, ada sekolah alam apa segala macam. Baru
pendidikan tinggi, kesarjanaan. Kalau dulu mulai dari D1, D2, D3 sampai S1 ada diploma kan itu. Selesai dengan baik memenuhi kriteria, terbitlah ijazah. Jadi ijazah itu tidak boleh sembarang diterbitkan karena harus betul-betul mewakili proses pendidikan yang disyaratkan, yang ditentukan kriterianya. Coba lihat, kenapa orang setelah sarjana tidak harus bekerja sesuai jurusan yang dipilihnya? Karena tujuan pendidikan sarjana bukan untuk bekerja. Tujuannya untuk berpikir dengan benar, menjadi manusia yang bermartabat. Makanya misalnya jurusan A kemudian bekerja di jurusan B, nggak masalah. Karena pemikiran, cara berpikir yang benar sudah ada pada dirinya. Jadi pendidikan tinggi itu adalah proses yang melibatkan manusia, dalam hal ini mahasiswa, agar dia mampu menjadi orang yang jujur, berpikir dengan benar, integritasnya tinggi. Jadi kalau dia sudah sarjana, kejujuran ada di situ. Makanya jangan heran, dia jurusan ekonomi, ternyata dia kerjanya di travel. Nah itu mending masih berhubungan dikit kan, marketing. Dulu kuliahnya di teknik, sekarang dia jualan tahu tempe. Udah salah. Karena pendidikan sarjana itu mendidik orang untuk berpikir benar. Jujur, makanya syaratnya kalau orang bikin skripsi, semua referensi harus nyatakan apa adanya. Kalau pernyataan itu dari kamu, bilang. Kalau bukan dari kamu, nyatakan sumbernya dari mana. Kalau tidak, nggak lulus. Kan begitu. Tidak boleh ada yang abal-abal. Itulah istimewanya namanya kuliah pendidikan tinggi di situ. Kejujuran berpikir akademis. Nah, sahabat Nabi itu sekalipun gak masuk dididik begitu semua tuh. Nah, berkembang perlawanan sebagai wujud kegelisahan dari Quraisy juga semakin meningkat. Nah, akhirnya Nabi melihat, Nabi kan ahli strategi itu Nabi. Nabi itu betul-betul mumpuni. Makanya kan dikatakan oleh kalau nggak salah Khalid Muhammad Khalid atau Haikal ya, penulis sejarah sirah dari Mesir itu. Muhammad itu betul mumpuni. Dia imam ketika sholat, ya, panglima di medan perang, sufi di waktu malam, pendekar di siang hari. Memang perfect, sempurna. Ya rahmatan lil alamin. Ya. Hujahnya sangat kuat, komunikasinya membuat orang tertarik, baru senyum orang sudah pada lengket. Nah jadi kemudian berkembang, akhirnya ini tantangan bertambah, ini program masih panjang nih. Setelah terima keimanan itu, maka kemudian hijrah itu kan ada 3 kali, yang betul-betul pindah tempat. Maka kemudian Nabi putuskan para pengikutnya coba ke Habasyah, sekarang namanya Ethiopia, ya, di Afrika Selatan. Sekarang enak tuh di Google Map bisa dilihat ke arah mana dan berapa kilometer dari Mekah tuh. Dia ke sana. Tahu siapa yang dituju? Raja Negus. Nabi tidak ikut, tapi dia suruh wakilkan ke sepupunya, yakni kakaknya Ali, namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far yang mimpin rombongan. Yang menarik, sampai di sana, ya, dia tidak hanya bertamu dan diterima oleh Raja Negus, tapi juga terjadi dialog. Ya pasti ditanya dong, Islam itu apa sih? Kenapa, apa bedanya dengan yang lain? Nah, ini Ja'far ini khatam tentang ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi. Makanya Negus masuk Islam tanpa ketemu Nabi. Coba. Karena penguasaan Ja'far bin Abi Thalib yang betul-betul luar biasa. Jadi hijrah pertama itu, kalau kita merenungkan, yang sangat dominan penguasaan ilmu ditunjukkan kepada orang-orang baru. Setelah itu dari sana pulang, lanjut dakwah Nabi, kan nggak boleh berhenti sampai mati kan? Ya, ini kita juga begitu, tidak boleh berhenti mengajarkan, menyebarkan, mempraktekkan Islam sampai mati. Karena itu memang teken kontrak, kecuali kalau mau mengkhianati diri sendiri. Makanya orang musyrik itu tidak diampuni. Karena prinsip dasarnya itu.
Ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, jadi ya mas kalian, hijrah kedua kan eskalasi meningkat terus nih kalau dari bahasa politik ya. Nabi putuskan hijrah ke Taif. Tahu apa yang terjadi ya mas kalian? Nabi begitu datang belum apa-apain, disambut dengan lemparan batu, sampai dalam sejarah dikatakan kepala Nabi berdarah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, apa perlu saya angkat bukit Taif itu baru timpakan kepada mereka? Coba tuh. Bapak tahu Jibril itu siapa? Malaikat, dan bukan malaikat biasa. Sayyidul malaika, pemimpin seluruh malaikat. Itu Jibril alaihissalam. Pengantar wahyu kan? Itu Jibril. Terus tahu bagaimana apa sifat malaikat? Nah ini, malaikat itu tidak pernah berbuat kepalsuan. Buka surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6 bagian ujung. Awalnya itu perintah untuk menjaga diri dan keluarga sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini penggalan terakhir itu, frase terakhir, sifat malaikat itu berlaku untuk siapapun malaikat itu. Jadi sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat sama sekali sehalus apapun atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sebaliknya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Lihat kata kerjanya itu dalam bahasa Arab fi'il mudhari, selalu, tidak pernah tidak. Apa artinya terkait dengan hijrah ke Taif? Ketika malaikat menawarkan untuk mengangkat bukit, itu pasti perintah Allah, bukan inisiatif malaikat Jibril salam. Nah justru itu kemudian kita lihat, ternyata Nabi bukan menolak, tapi dia menampilkan kualitas dirinya selaku orang yang sangat bijak, the wise man, dengan wisdomnya. Wahai Jibril, la innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, sesungguhnya mereka orang yang tidak tahu persoalan. Coba, ini artinya Nabi kan sangat bijak. Nah, hijrah pertama ilmu, hijrah kedua wisdom, kearifan. Di dalam kajian-kajian tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada yang bilang hadis, ada yang bilang itu pernyataan ulama. Nah, barang siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Karena itu bagian dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya orang Inggris menyatakan, yang mengkaji teologi, know yourself first, and then you can know the God is. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nabi begitu arif. Jangan terjadi begitu keganggu sedikit pagarnya, mentang-mentang kenal dengan Pak Lurah, awas loh, tak laporin ntar. Matur suwun je. Nabi utusan Allah, Jibril menawarkan, kata Nabi jangan. Dia tidak tahu persoalan. Disinilah kelihatannya. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan ya untuk haknya saja, pertolongan untuk dirinya tidak selamanya diterima, apalagi mengambil hak orang lain. Jadi mungkin kalau Nabi ada, pasti dia akan mengatakan, tidak cocok rangkap-rangkap tuh, udah wamen komisaris lagi. Sementara rakyat menderita kan, impor dari Amerika gratis lagi, data-data kita mau diambil, lagi seru itu. Sementara ke sana kita bayar 19% minimal, pas nggak imbang neracanya ini. Puyeng lah Bu Sri Mulyani itu. Nah jadi jamaah sekalian, ke Taif,
dakwah jalan terus. Akhirnya apa? Kegelisahan kabilah kafir Quraisy. Dia rapat terbatas sampai dini hari, mirip gaya PKI tempo dulu ya kalau di Indonesia. Apa? Bahaya. Yang dibahas apa? Muhammad. Yang mimpin pertemuan dari kabilah kafir Quraisy. Ini nggak bisa biarkan Muhammad, semakin membahayakan kita semua. Ini keyakinan kita bisa dilibas nih, pengaruh kita bisa hapus. Terus katanya, jadi gimana? Kalau begitu Muhammad kita usir aja. Ini kalau dikaji ya, bahasa sosialnya begini. Jangan coba-coba usir Muhammad. Kenapa? Dia menguasai psikologi komunikasi. Jangankan bicara, baru tersenyum aja udah orang terpikat. Jadi kalau dia diusir ke tempat lain, di sana akan muncul wilayah baru di mana orang-orangnya dipengaruhi oleh Muhammad. Nah, kalau dalam istilah tata kelola negara, itu geopolitiknya berkembang, dia bisa membuat daerah baru, negara baru, dan melakukan separatisme, disintegrasi. Bahaya. Bikin negara bagian nanti kalau dalam konsep federasi ya. Jangan. Terus bagaimana dong? Kata yang lain, sebaiknya Muhammad dipenjara saja. Kan ini pokoknya tidak bisa dibiarkan nih Muhammad melanjutkan kegiatannya, membahayakan kita semua. Kata lain, hati-hati. Itu tadi, Muhammad itu menguasai cara berkomunikasi. Nah jadi kalau dia di penjara, tahu nggak? Tidak semua orang yang masuk penjara itu orang bersalah. Apalagi orang-orang muda. Terkadang orang-orang muda itu sebenarnya orang kreatif. Hanya karena disalahpahami oleh orang sekitarnya sehingga dia dianggap bersalah dan diajukan ke keputusan hukum, kemudian di penjara. Kalau istilah kerennya, anak-anak muda kreatif begitu bukan anak nakal tapi akal, banyak akal. Kalau orang seperti itu ketemu Muhammad, baru ngomong 1-2 kali akan terpikat, akan menjadi pengikutnya. Kalau itu terjadi di penjara, penjara akan dilabrak dan dilakukan kudeta tak berdarah. Wah, sih ketakut mereka. Wah, oh iya ya, masuk. Kalau begitu bagaimana? Langsung ada kata pimpinan sidang, udah, pokoknya Muhammad dibunuh saja, titik. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, keputusannya dibunuh. Itu ada di surah kalau nggak salah Al-Anfal itu ayat 30, persis itu turun ayat itu. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka aw yamkuruna yamkuru bikallahu wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untukmu, untuk mengusir kamu, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu. Tapi ketahuilah, mereka bikin makar, Allah juga bisa bikin makar, dan sebaik-baik makar adalah makar yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Al-Anfal ayat 30. Asbabun nuzulnya itu. Jadi dia bilang, jangan bilang-bilang. Bapak tahu sendiri, rapat sampai dini hari, kayak gaya PKI dulu kan. Pulang ke rumah, istrinya pada curiga. Papa dari mana sih? Kok rapat sampai jam segini? Padahal udah sepakat tadi, nggak boleh bilang-bilang. Tapi curiga nih. Wah, ini bapak-bapak istilah sekarang, daripada saya dicurigai punya will, wanita idaman lain. Belum lagi muncul nanti pelakor, pebinor gitu kan. Daripada dicurigai punya will, wanita idaman, lebih bilang, diceritalah itu tadi, padahal kan sepakat tadinya nggak boleh. Ini bahayanya kalau kebatilan mau terbongkar kan. Dasar ibu-ibu yang tidak beriman, udah disampaikan di pangkal lorong sampai ke ujung lorong. Nah, sementara Nabi cerdas. Ada seorang intelijennya namanya Abdullah. Dia dapat info itu, dia laporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau akan dibunuh. Mereka rapat dari mana? Ini ada intelijen. Nah, inilah perjuangan Islam itu luar biasa. Yang komplit. Ada buku terbitan Usaha Nasional Surabaya tahun 80-an. Saya baca tamatnya. Strategi Militer Rasulullah Muhammad SAW. Ada bukunya itu. Nah, kemudian Nabi ditemani 2 sahabatnya. Di rumahnya nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu.
Lagi bertiga, ternyata rumahnya sudah dikepung dengan siaga satu oleh kabilah kafir Quraisy itu. Tahu siaga satu di militer, gerak sedikit tembak di tempat. Itu siaga satu namanya. Udah, akhirnya Nabi mengatakan gini, kalau begitu Nabi tidak bicara mati atau hidup. Nabi nggak pikirkan mati mah, itu udah nggak perlu masuk agenda. Nah, yang dipikirkan perjuangan. Bagaimana kalau saya lolos nih? Nah, pasti dia akan ngejar saya kan? Nah, supaya dia tidak segera tahu bahwa saya meninggalkan rumah ini, maka harus ada cara yang membuat mereka berlama-lama sebelum menyusul saya. Bagaimana caranya? Dua sahabat terdiam lagi tuh. Akhirnya Nabi sendiri ya. Harus ada yang menggantikan aku di tempat tidurku. Siapa? Langsung Ali. Saya ya Rasulullah. Itu artinya siap mati kan? Itu sebabun nuzul Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang rela menjual jiwanya. Ya. Yashri nafsahu batigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia nggak mikir komisaris independen kah? Apakah? Nggak mikir itu. Wallahu raufum bil ibad. Dan ketika Allah itu sangat-sangat lembut, tahu betul apa yang ada dalam hati jiwa hamba-hambanya. Nah, tahu ayat 208 kan? Disitulah di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafa. Itu ayat 208 tuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Nah, jadi ya keluarlah Nabi sampai ada yang cerita, katanya ambil pasir, hamburkan, berdoa, baca surah Yasin ayat 9. Sampai banyak anak muda kalau lagi sweeping nggak bawa SIM, baca ayat itu. Biar nggak kelihatan nama Polantas. DLL AJR. Nah, jadi ya saya sampai di situ dulu, singkat cerita jamaah sekalian. Hijrah yang ketiga ini apa cirinya, karakternya? Kalau yang pertama kan ilmu, yang kedua wisdom, kearifan, yang ketiga gerakan, movement. Jadi jika iman diusik-usik terus, kalau perlu hijrah tinggalkan tempat. Masih diusik terus ya jihad. Maka di tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar di bulan suci Ramadan. Ini supaya tidak terlalu jam luas, nanti kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Jadi iman, hijrah, jihad. Nah, dari sinilah kemudian jamaah sekalian kita kenal bahwa periodisasi perjuangan Rasul itu ada dua periode. Ada periode Makkah, ada periode Madinah. Terkait dengan itu dikembangkan di ulumul Quran, ada namanya ayat-ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat Madaniyah. Tapi harus direvisi definisinya, selama ini banyak yang salah kaprah. Tapi itu cukup mengantar kita untuk belajar. Saya ingat betul dari kelas 1 SMP. Apa itu ayat-ayat Makkiyah? Ayat yang diwahyukan kepada Rasul yang diterima di kota Mekah. Ayat Madaniyah, ayat yang diterima oleh Rasul di kota Madinah. Padahal jamaah sekalian, ada ayat yang turunnya di luar kota Mekah dan ada ayat yang turunnya di luar kota Madinah. Maka apa penjelasan yang lebih tepat? Hijrah acuannya, bahwa ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang diwahyukan kepada Nabi sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ayat-ayat Madaniyah ayat yang diwahyukan kepada Nabi setelah peristiwa hijrah yang ketiga itu. Nah, itu baru klop. Nah, sekarang mau hijrah kemana nih? Dulu orang hijrah karena diusik terus di tempat dia berdakwah. Kalau sekarang kan mau asyakirin, mau al-falah, mau al-muhajirin, orang nggak dilarang-larang, justru sering bikin masalah jamaahnya sendiri kalau kurang hati-hati. Nah, asta citanya Prabowo nggak larang tuh pengajian. Artinya sekarang tidak ada alasan tuh hijrah pindah tempat. Semangatnya nih, semangat juangnya yang harus kita kawal dengan baik. Nah, karena itu jamaah sekalian,
Mari kita lihat Nabi bagaimana mendidik sahabatnya. Berislam, ilmunya harus mumpuni. Kalau tidak nanti salah kaprah. Ibadahnya entah ke siapa. Ya, ilahnya siapa? Yang sampai umat kami ternyata disembah bukan Allah, tapi yang lain-lain gitu. Nah, yang kedua, harus arif. Ilmu itu yang kemudian mengantar orang untuk jadi arif, ilmu yang benar. Dan yang ketiga, ilmunya ada, kearifan sudah tercapai. Nah, saatnya mengerahkan segalanya, jihad. Jika masih ditantang. Kenapa? Mati hanya sekali. Dan orang berjihad atau tidak, nggak ada kaitannya dengan ajal. Yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati. Dokter ahli jantung juga mati karena penyakit jantung banyak. Jadi yang penting menjalankan Islam dengan benar atau tidak. Jangan takut pada ajal kematian, tapi siapkan diri untuk selalu menerimanya kapanpun. Dengan cara apa? Pastikan ibadah kita benar, tidak pernah berhenti berbuat baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya iman, hijrah, jihad, trilogi strategi Nabi di dalam mengajarkan, menanamkan, mengembangkan dan memperjuangkan ajaran itu. Coba kalau Nabi tidak hijrah, nggak ada masjid Jami' Asy-Syakirin hari ini. Demikian saya mengantar jamaah sekalian. Mudah-mudahan manfaat adanya. Jadi tahun baru Islam dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Nah, yang menarik sekarang sudah ada kalender hijriah global tunggal. Itu. Jadi tidak boleh puyung-puyung di sana tanggalnya beda sama sana. Jadi lebih seru daripada Mabims ya yang dikenalkan Kementerian Agama. Saya pikir demikian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak. Apabila kamu melihat muka, maka para kemudian kalau dia bisa dengan satu dan yang terakhir adalah menurut beberapa pemahaman beberapa ini ada sama pemahaman iman. Oh ya. Ini terkait dengan kita bisa karena ini juga masih sangat rendah sehingga kita membutuhkan pengetahuan yang benar dan pemahaman yang salah. Kemudian memang ada reaksi mengatakan ini tidak benar, maka ini harus diubah. Dalam kondisi seperti ini, boleh kan? Islam ini pernah dengan kaitan tak dari